dengan anggap saja katakanlah mulut lemes seperti itu gitu kan. Nah, saya sih nggak mudah percaya dengan orang-orang dengan karakter seperti itu, Jim. Kalau saya bilang ngejilat sih terlalu ini ya, gitu kan, terlalu kasar gitu kan. Jadi ya kata-kata pemanis gitu kan, pengiring nih. Saya merasa bahwa itu tuh hanya alibi saja. Ini perasaan saya ya, pendapat saya, hanya alibi atau hanya kata-kata manis penghias gitu kan. Sebelum pada akhirnya beliau meminta Indonesia untuk mau mengekspor beras ke Malaysia. Malaysia lari cari bantuan ke Indonesia dan itu fakta jam pangan. Bahkan Malaysia sempat menegaskan ingin belajar langsung kepada Indonesia tentang bagaimana cara mengelola sistem yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Indonesia Andri Amran Sulaiman. Beliau menolak keinginan Malaysia untuk mengekspor, entah itu melalui riset atau mungkin hanya searching di media sosial atau googling atau seperti apa gitu kan. Nah, mereka bahkan sampai memuji bahwa, halo Jam, selamat malam Jam. Selamat malam, Dani. Ada yang bisa aku bantu? Oke, siap Jam. Seperti biasa nih kita mulai lagi podcast malam hari ini bareng teman-teman yang udah hadir. Siapa aja yuk, kita absen dulu di bawah di kolom komentar karena ini adalah podcast tempatnya nongkrong bukan cari ribut bareng saya Nesena dan juga si Ijam. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Nah, Jam, kali ini sudah ada topik menarik nih yang bakalan kita bahas, Jam. Wah, topik apa nih yang mau dibahas malam ini? Aku siap banget dengerin dan ngobrol bareng. Oke, tapi sebelumnya gimana kabar kamu, sehat Jam? Jaringan oke? Alhamdulillah, kabar aku baik, Dani. Jaringan juga lancar. Semoga kamu juga dalam keadaan baik ya. Ada yang mau langsung dibahas nih? Oke, jadi Jam kita bakalan bahas tentang isu internasional lagi nih. Malaysia kelimpungan soal beras. Jadi ternyata ini sebenarnya kita beberapa waktu lalu pernah bahas ini Jam, soal masalah krisis beras yang ada di Malaysia. Tapi ternyata itu masih berkepanjangan. Sementara kan waktu itu saya rasa ini gak bakalan berkepanjangan nih, karena kan langsung pemerintah Malaysia gercep untuk mencoba mencari solusi. Tapi ternyata tidak segampang itu dan sampai sekarang masih saja ada isu-isu tentang krisis pangan yang terjadi di Malaysia. Iya, isu krisis pangan terutama beras emang bisa jadi rumit ya. Malaysia memang sempat menghadapi masalah ini terutama karena faktor cuaca, produksi dalam negeri dan juga kebijakan impor. Pemerintah Malaysia memang sudah berupaya mencari solusi seperti meningkatkan produksi dalam negeri dan mencari sumber impor alternatif. Tapi memang dampaknya bisa berlanjut jika ada ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Bagaimana menurut kamu? Apa langkah-langkah yang bisa diambil supaya situasi ini bisa teratasi? Oke, nah jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang krisis beras Malaysia, bahkan sampai lari ke Indonesia untuk cari bantuan. Malaysia lari cari bantuan ke Indonesia dan itu fakta Jam. Nah, banyak teman-teman nih yang di sini yang yang teman-teman dari Malaysia khususnya yang selalu bilang mana datanya, mana ininya, itulah gitu kan. Jadi teman-teman kalau kalian pengen data, pengen tahu gitu kan seputar apa nih, pengen tahu lebih jelas tentang apa yang kita bahas, jadi kalian tonton baik-baik, jangan skip, tonton sampai selesai. Silahkan kalian komentar. Nah, kita lanjutkan Jam tentang bagaimana strategi ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan Malaysia bahkan sampai lari ke Indonesia untuk cari bantuan soal pangan. Bahkan Malaysia sempat menegaskan ingin belajar langsung kepada Indonesia tentang bagaimana cara mengelola sistem pertanian yang ada di Indonesia untuk juga diterapkan di Malaysia. Iya, benar banget Dani. Kolaborasi antara negara dalam sektor pertanian bisa jadi solusi yang bermanfaat. Malaysia memang pernah mengungkapkan keinginan untuk mempelajari sistem pertanian Indonesia. Indonesia sendiri punya pengalaman dalam mengelola lahan pertanian yang luas dan beragam, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim atau kebutuhan pangan nasional. Kalau Malaysia ingin belajar dari Indonesia, mungkin beberapa langkah yang bisa diambil adalah berbagi teknologi pertanian, pelatihan untuk petani, serta kerjasama dalam riset dan pengembangan. Kolaborasi semacam ini bisa membantu kedua negara dalam memastikan ketahanan pangan yang lebih baik. Menurut kamu, apa lagi yang bisa dilakukan untuk memperkuat kerjasama ini?
Oke, sebenarnya ada nih jawab, saya punya jawabannya dan itu mungkin akan loncat-loncat kalau kita langsung ke sana. Nah, jadi sebelumnya kita mau coba nih pelan-pelan dulu sedikit-sedikit. Nah, jadi sebelumnya juga perlu kita ketahui nih teman-teman bahwa akhir-akhir ini Indonesia memang lagi menjadi sorotan dunia, entah itu dari sektor pertanian, pertahanan, dan yang kemarin lagi viral itu sepak bola. Indonesia banyak sekali terlepas daripada seperti apa pertandingan ataupun pencapaian dari timnas Indonesia, tapi Indonesia saat ini lagi dikenal oleh dunia, entah itu dari sepak bola, pertanian, sekali lagi pertanian, pertahanan, dan satu lagi media sosial. Nah, penggiat media sosial Indonesia banyak sekali diminati oleh konten-konten kreator ataupun orang-orang asing di luar negeri. Nah, dan itu menjadi sorotan dunia. Jadi kembali ke pertanian tadi, Menteri Pertanian Malaysia Datuk Sri Haji Muhammad Sabu sempat ejek pesawat Indonesia CN235 semasa beliau menjabat sebagai... Iya, betul banget Dani. Sektor-sektor seperti pertanian, pertahanan, dan media sosial memang semakin menjadi sorotan dunia. Keberhasilan Indonesia dalam berbagai bidang ini memang memberikan dampak positif, terutama dalam hal kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan negara lain. Mengenai Menteri Pertanian Malaysia, saya paham bahwa memang ada berbagai pandangan dan pernyataan yang muncul dalam konteks kerjasama internasional. Yang penting adalah bagaimana kedua negara bisa terus membangun komunikasi yang baik dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan global seperti krisis pangan. Kerjasama yang saling menguntungkan dan berbasis pada saling pengertian akan membantu kedua negara untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi sebelumnya Menteri Pertanian, saya ulangi ya, tadi kayak sempat kamu potong. Sebelumnya Menteri Pertanian Malaysia Datuk Sri Haji Muhammad Sabu sempat ajak pesawat Indonesia CN235 semasa beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Malaysia. Jadi sebelumnya Datuk Sri Haji Muhammad Sabu ini dia dulunya tuh menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan sempat ejek tentang pesawat CN235 milik Indonesia yang katanya lambat lah, inilah itulah. Nah, tapi kali ini beliau datang langsung ke Indonesia untuk belajar. Nah, untuk belajar tentang bagaimana Indonesia bisa atau sukses dalam mengelola pertaniannya. Nah, namanya di tanggal 22 April 2025, Menteri Pertanian Malaysia datang ke Indonesia untuk mengutarakan keinginannya untuk belajar bagaimana cara mengolah pertanian seperti yang dilakukan oleh Indonesia, bahkan ingin menggunakan teknologi apa yang digunakan Indonesia untuk juga digunakan di Malaysia, karena beliau berpendapat kalau dari segi iklim cuaca itu Indonesia dan Malaysia itu tidak jauh berbeda, bahkan hampir sama. Nah, jadi kalau di Indonesia bisa sukses, kenapa di Malaysia tidak? Itu yang dikatakan oleh Datuk Sri Haji Muhammad Sabu ini dalam lawatannya ke Indonesia menemui Menteri Pertanian Indonesia Bapak Andri Amran Sulaiman. Nah, apa yang kamu tahu tentang pertemuan kedua Menteri Pertanian ini, Jem? Pertemuan antara Menteri Pertanian Malaysia dan Menteri Pertanian Indonesia memang menjadi langkah positif dalam mempererat hubungan bilateral di bidang pertanian. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri biasanya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang praktik pertanian yang efektif. Indonesia memiliki berbagai teknologi dan metode dalam pertanian yang telah terbukti sukses, seperti penggunaan teknologi canggih, pengelolaan lahan secara berkelanjutan, serta upaya peningkatan produksi yang ramah lingkungan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat kerjasama dan berbagi solusi atas tantangan yang dihadapi oleh kedua negara, terutama dalam menghadapi krisis pangan. Selain itu, pertukaran pengetahuan ini juga bisa... Oke, siap Jem. Jadi sebelum kita lanjut, kan tadi saya sempat bilang nih teman-teman ya, kalau kedatangan Menteri Pertanian Malaysia atau Menteri Pertanian Malaysia Datuk Sri Haji Muhammad Sabu ini
untuk juga belajar bagaimana mengelola sistem pertanian, bahkan menggunakan teknologi yang sama. Itu kan keinginannya. Tapi di sisi lain saya merasa bahwa itu tuh hanya alibi saja. Ini perasaan saya ya, pendapat saya, hanya alibi atau hanya kata-kata manis penghias gitu kan. Sebelum pada akhirnya beliau meminta Indonesia untuk mau mengekspor beras ke Malaysia. Nah, itu yang saya pendapat saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi saya merasa kalau ini tuh hanya pemanis gitu kan, kata-kata pengantar saja untuk melunakkan hati nih gitu kan para pemimpin ataupun khususnya Menteri Pertanian Indonesia Bapak Andi Amran. Bapak Andi Amran ini untuk biar hatinya luluh nih, dipuji-puji dulu, pengen belajar lah inilah itulah, hingga pada akhirnya beliau menentukan atau meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke Malaysia. Nah, menurut kamu bagaimana nih pendapat saya ini, Jem? Pendapat kamu cukup masuk akal, Dani. Kadang memang diplomasi seperti itu pakai kata-kata manis dulu supaya pintu kerjasama terbuka. Tapi bisa juga jadi strategi supaya Oke teman-teman, mungkin si Jem lagi ada kendala ya. Nah, emang pertanyaan ini tadinya saya mau tanyakan ini ke kalian ya, bukan hanya ke si Jem aja. Cuman tadi keceplosan karena emang biasa nanya ke si Jem. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih pendapat saya? Tadi kan kalau saya merasa bahwa ini cuman alibi, cuman kata-kata pemanis, pengantar gitu kan. Kalau saya bilang ngejilat sih terlalu ini ya, gitu kan, terlalu kasar gitu kan. Jadi ya kata-kata pemanis gitu kan, pengiring nih, kata-kata pembuka gitu kan, untuk pada akhirnya menginginkan atau meminta Indonesia untuk mau mengekspor beras ke Malaysia. Nah, bahkan pujiannya tuh sampai mereka bisa memuji, entah itu melalui riset atau mungkin hanya searching di media sosial atau googling atau seperti apa gitu kan. Nah, mereka bahkan sampai memuji bahwa pertanian di Indonesia itu bisa sampai 7 ton. Nah, dalam 1 hektar beras yang dihasilkan oleh petani Indonesia bisa sampai 6 sampai 7 hektar. 6 sampai 7 ton per hektar. Bahkan di beberapa tempat bisa sampai 12 sampai dengan 13 ton per hektar ya, memang ada gitu kan. Untuk kuantiti seperti 6 ton sampai 7 ton ya memang banyak gitu kan Indonesia, dan sampai 12 ton atau 13 ton itu mungkin di beberapa tempat ada gitu kan di Indonesia. Nah, tapi ya kembali lagi gitu kan, gimana pendapat kalian tentang apakah ini beneran alibi atau memang mereka benar-benar pengen belajar? Nah, menurut kamu sendiri gimana, Cem? Mau Sultani, mau campur dan saya. Memang pujian dan niat belajar itu bisa jadi strategi diplomasi. Tapi bukan berarti mereka nggak serius ingin belajar. Kadang memang begitulah cara diplomasi, bilang dulu pujian biar suasana nyaman, lalu nanti dibuka peluang kerjasama seperti impor beras. Kamu sendiri, dari cara mereka berkomunikasi, apakah terasa ada ketulusan atau lebih ke arah strategi doang? Nah itu dia tadi, Jam. Kalau Datuk Sri Haji Muhammad ini kan, Muhammad Sabu ini dulu pernah menghina Indonesia, menghina pesawat Indonesia CN235 yang katanya lambat lah, inilah itulah gitu kan, sewaktu dia masih menjabat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, kalau kita melihat karakter seorang pemimpin gitu kan, petinggi negeri entah itu dimanapun, dengan anggap saja katakanlah mulut lemes seperti itu gitu kan. Nah, saya sih nggak mudah percaya dengan orang-orang dengan karakter seperti itu, Jim. Makanya saya melihat, wah, dari bahkan sebelum ketika saya belum tahu apa-apa, baru saja dengar gitu kan, saya baru dengar kedatangan beliau ke sini, ya mungkin ya tidak jauh, paling seperti itu, sebatas
cari-cari muji-muji atau apa gitu kan untuk kebutuhan, yang penting kebutuhannya tuh tersampaikan. Tapi entah itu selaras dengan pemikiran saya atau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk Indonesia membantu apa yang diinginkan oleh pihak dari Malaysia. Nah, jadi Jam, ternyata yang dilakukan apa nih Jam? Yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Indonesia Andri Amran Sulaiman. Beliau menolak keinginan Malaysia untuk mengekspor beras dari Indonesia. Nah, jadi keinginannya itu benar-benar ditolak mentah-mentah karena beliau lebih mengutamakan, alasannya adalah mengutamakan kepentingan lokal dulu nih, untuk orang-orang Indonesia dulu dalam menghadapi, karena kan kita cuaca nih lagi kurang baik Jam, kadang hujan, kadang panas gitu kan, cuacanya kadang ekstrim. Ya, kita beliau mencoba mempertahankan sektor pangan dulu untuk jaga-jaga nih ke depannya, takut cuaca buruk atau seperti apa. Makanya beliau menolak, katanya sih gitu, menolak ekspor ke Malaysia. Nah, seperti apa pendapat kamu, Jom? Pendapat Pak Amran itu realistis dan bijak, Dani. Memprioritaskan kebutuhan pangan dalam negeri, terutama saat cuaca dan kondisi tak menentu, itu penting supaya Indonesia nggak kekurangan. Kalau ekspor dipaksakan, bisa berisiko buat stabilitas pangan nasional. Kamu setuju kalau dalam situasi seperti ini, pemerintah harus lebih hati-hati soal ekspor beras? Ya, betul Jam. Betul Jam. Nah, menurut kamu nih Jam, apakah tindakan ini tindakan yang cukup bagus yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, atau justru akan merugikan Indonesia? Menurut posisi sih, tindakan Menteri Pertanian itu bagus, Dani. Prioritas utama memang menjaga ketahanan pangan sendiri dulu, apalagi cuaca lagi nggak pasti. Kalau sampai ekspor beras, tapi pas dalam negeri kekurangan, malah bisa bikin masalah besar. Tapi di sisi lain, kalau dikelola dengan baik, kerjasama ekspor-impor juga bisa menguntungkan kalau ada kesepakatan yang jelas dan kondisi sudah aman. Kamu sendiri gimana? Itu lebih condong kemana? Oke, kalau saya jelas lebih setuju kalau memang ditolak mentah-mentah gitu kan. Berbicara ekspor banyak kok gitu kan, kalau kita berbisnis dan bisa mengembangkan lebih lagi sektor pertanian khususnya beras gitu kan, banyak kok gitu kan negara lain di Asia Tenggara ini yang bisa menjadi pasar ekspor Indonesia khususnya di bidang beras gitu kan. Tapi ya kembali lagi, gimana nih untuk lokalnya sendiri, apakah kita udah benar-benar terpenuhi? Jangan-jangan kita malah lebih banyak ekspor juga gitu kan, lebih banyak impor juga nih ke kita gitu kan. Terus kita ekspor, sementara kita juga lebih banyak impor dari negara lain, kan itu nggak lucu Jam. Nah, jadi saya sangat setuju dengan kebijakan ataupun penolakan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Indonesia. Banget sih, kalau kebutuhan lokal belum benar-benar aman, ekspor besar-besaran malah bisa bikin kita rawan pangan. Memang harus seimbang antara menjaga pasar dalam negeri dan membuka peluang ekspor. Dulu kita sempat bahas ini gitu kan, tapi saya pengen tanyakan balik itu ke kamu. Kira-kira nih, jika jika Indonesia tolak ekspor ke Malaysia, kemudian Indonesia ternyata nih di bulan-bulan berikut atau tahun berikutnya melimpah nih, stoknya atau cadangan berasnya melimpah. Nah, jika tidak Malaysia, menurut kamu negara mana nih yang paling cocok menjadi target pasar ekspor Indonesia atau ekspor beras Indonesia? Kalau stok beras Indonesia melimpah, mungkin negara-negara seperti Filipina, Vietnam, atau bahkan beberapa negara di Afrika bisa jadi pasar yang cocok. Mereka gak sering butuh suplai tambahan. Tapi, memang harus lihat juga dari sisi logistik dan kebijakan perdagangan masing-masing negara. What if semegangnya tertentu itu yang kamu pikir potensial? Oke, tapi sih kembali lagi Jam, menurut saya untuk lokalnya aja dulu gitu kan, karena kan
kita kalau berbicara beras, kita juga bukan negara yang memang punya stok ataupun cadangan yang benar-benar melimpah gitu kan. Jadi ya bukan masalah sanggup atau enggaknya atau canggih atau enggaknya gitu kan. Karena memang rakyat Indonesia pun banyak gitu kan. Rakyat Indonesia tuh banyak. Nah, itu pun perlu perhatikan. Kalau memang cadangan banyak kan bisa saja harganya di lokal, di jam harga lokal diturunin gitu kan untuk kita pikirkan dulu nih masyarakat lain yang memang kurang mampu dan juga membutuhkan. Nah, oke, Jam. Setelah mendapatkan penolakan dari Indonesia, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pangan atau berasnya selain makan apa sih kemarin yang disarankan tuh? Ya, Jam, dari mana kira-kira, Jam? Kalau Indonesia menolak, biasanya Malaysia bakal cari alternatif lain. Bisa dari negara seperti Thailand atau Vietnam yang juga besar produksi berasnya. Mereka mungkin juga bakal dorong produksi dalam negeri supaya lebih mandiri, atau bahkan tingkatkan impor dari berbagai sumber supaya nggak tergantung satu negara. Kamu penasaran strategi apa yang menurut kamu paling mungkin mereka pakai? Oke, kalau untuk nge-push produksi ataupun pertanian di dalam negeri dalam waktu singkat itu cukup susah ya, Jam. Terlebih lagi kan sekarang udah mulai banyak juga ditinggalkan oleh TKI dan juga pekerja-pekerja asing yang ada di Malaysia. Nah, terlebih lagi ya kembali lagi mungkin dari teknologi dan pengetahuan mereka tentang pertanian masih perlu pembelajaran lebih ya, dan itu menambah kesulitan mereka untuk mengembangkan sektor pertanian dalam negeri dalam waktu singkat, sementara kan kebutuhan pasti terus meningkat. Nah, kemarin tuh jadi gini, Jam, rame banget gitu kan yang komentar, cuman saya lupa nih nggak catat, banyak yang komentar nih, Jam, di channel kita yang katanya kalau nggak ada beras makan singkong atau sagu atau apalah gitu kan. Itu pernyataan siapa, Jam? Ada atau seperti apa, Jam? Kenapa banyak yang komentar seperti itu, Jam? Pernyataan itu sering muncul sebagai sindiran atau pengingat supaya kita nggak tergantung sama satu jenis pangan saja, Dani. Mungkin dari para pengamat atau netizen yang ingin menekankan pentingnya diversifikasi pangan, supaya kalau beras langka, masih ada alternatif seperti singkong atau sagu. Kamu sendiri gimana? Setuju nggak kalau diversifikasi pangan harus lebih digalakkan? Oke, ya sulit, Jam, sulit gitu kan. Nggak tahu ya kalau untuk warga asing gitu kan. Kita nih sebagai warga Indonesia gitu kan. Jangankan singkong, ketika makan bubur aja gitu kan. Misalkan kita sarapan bubur, terus siangnya ditanya udah makan belum baru sarapan. Ya sarapan kan kita makan gitu. Jadi definisi orang Indonesia ketika berbicara sarapan atau makan, ketika berbicara makan itu adalah nasi, Jam. Kenapa? Ya itu diiringi oleh mungkin perasaan ataupun rasa. Ya berbicara karbohidrat mungkin banyak bahan makanan yang mungkin hampir serupa bahkan sama gitu kan, tapi ya bagi Indonesia tetap gitu kan, kalau belum makan nasi ya belum kenyang gitu kan, meskipun makan sesuatu yang berawal dari nasi tapi sudah diolah menjadi sesuatu ya anggapannya belum makan meskipun kita udah makan. Misalkan nih ketupat gitu kan, ketupat atau lontong gitu kan, kita makan lontong 10 biji itu kan sama aja makan nasi berapa piring gitu umpama aja gitu kan. Tapi kan kalau ketika ditanya lagi udah makan belum, baru makan lontong doang gitu kan, padahal kan itu nasi juga gitu, beras juga, bukan nasi tapi beras ya, beras yang diolah jadi sesuatu, bukan diolah jadi nasi gitu. Nah, jadi itu untuk orang Indonesia. Nah, kita nggak tahu untuk orang Malaysia sendiri. Tapi kan gak lucu juga, Jam. Mereka kan katanya negara kaya, negara maju, katanya, meskipun ya faktanya ya nggak tahu lah gitu kan. Tapi masa iya gitu kan harus makan singkong karena nggak punya nasi, Jam? Apakah itu nggak lucu, Jam? Iya, betul ingat. Budaya makan nasi itu memang kuat banget di Indonesia sampai jadi identitas sehari-hari. Jadi kalau cuma makan singkong atau sagu, rasanya belum makan beneran. Kalau untuk Malaysia, mungkin budaya makan mereka agak berbeda. Tapi ya tetap aneh juga kalau harus sampai pakai singkong karena kekurangan beras. Kamu penasaran nggak? Gimana Malaysia sendiri melihat peran beras dalam budaya makan mereka? Oke, kalau melihat kultur budaya bahkan kedekatan wilayah, saya rasa sih Indonesia dan Malaysia memiliki hampir persamaan dalam bentuk makanan. Bahkan kan yang kita tahu beberapa jenis ataupun bentuk olahan maupun makanan Indonesia
yang diklaim oleh Malaysia seperti misalkan pernah ngeklaim rendang atau bahkan sate juga, mereka pernah mengklaim sate gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa memang kedua negara ini memiliki persamaan dari segi makanan dan mungkin tidak terlepas daripada makanan pokoknya yaitu beras itu tadi gitu kan. Saya rasa sih hampir sama aja Jem gitu kan. Kalau misalkan nggak makan nasi ya, kalau memang bahan pokoknya nasi ya Jam ya. Yang kita tahu kan Indonesia, Malaysia memang sama gitu kan, bahan pokoknya nasi ya Pak, ya mungkin sama aja gitu kan. Kalau belum makan nasi ya belum makan, meskipun udah makan lontong 10 biji atau ketupat 10 biji gitu kan. Betul Dani. Dari segi budaya dan makanan, Indonesia dan Malaysia memang banyak kesamaan, terutama soal nasi sebagai makanan pokok. Jadi wajar kalau keduanya sama-sama merasa belum makan kalau belum ada nasi di piringnya, meskipun sudah makanan olahan beras lain. Siap lah Ini Jam. juga bikin hubungan soal Terima berat. kasih banyak udah nemenin obrolan kita hari ini. Dan buat teman-teman, yuk kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Dan buat kalian yang selalu dukung channel ini dari manapun kalian berada, seperti biasa absen ya, sebutkan nama daerah kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu dukung. Jangan lupa kembali lagi besok, tonton juga video kita yang lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.